Nah, kita ke informasi selanjutnya Pak Ustadz, ada informasi di tengah tingginya kasus COVID-19 varian Omikron, 200 calon jemaah haji umroh asal Jawa Timur berangkat ke Tanah Suci. Keberangkatan calon jemaah umroh ini sekaligus menegaskan jika tidak ada pembatalan keberangkatan ke Tanah Suci. Ibadah umroh yang sudah menunggu sejak 2 tahun, alhamdulillah diijabah oleh Allah. Senang tidak? Sukacita tampak terpancar dari wajah para calon jemaah umroh asal Jember, Jawa Timur ini. Sebab akhirnya mereka tiba di Tanah Suci untuk ibadah umrah. Ya, mereka akhirnya berangkat ke Tanah Suci usai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di tanah air. Sekitar 200 calon jemaah umroh dari sejumlah kota di Jawa Timur termasuk diantaranya asal Jember ini. Setibanya di Madinah, para jemaah diwajibkan untuk menjalani 2 kali tes PCR selama 5 hari masa karantina. Adapun tes PCR kedua rencananya akan dilakukan pada hari keempat masa karantina. Dan bagi yang dinyatakan sehat atau negatif COVID-19 bisa langsung memulai rukun ibadah umrah. Mohon doanya agar kami diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah umroh. Amin, Allahumma amin. Ya, kedatangan kembali jemaah umrah ke Tanah Suci tersebut menegaskan jika simpang siur pembatalan umrah yang beredar di kalangan masyarakat tidak benar. Jemaah umrah yang telah terdaftar sebelumnya dipastikan tetap diberangkatkan dengan jumlah ketentuan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada penutupan umroh. Hanya evaluasi, ya beberapa hari dan umroh tetap berjalan dengan normal. Tentunya dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Jemaah yang hendak kembali ke tanah air nantinya jalani sejumlah pemeriksaan, seperti saat kedatangan perdana 411 jemaah umrah di Bandara Soekarno-Hatta Senin lalu. Sebelum jalani karantina di hotel, jemaah umrah kembali jalani tes PCR oleh petugas. Berlaku juga bagi jemaah yang telah jalani PCR di Jeddah dengan hasil negatif. Tak hanya itu, sebelum kembali dan berkumpul dengan keluarga, ratusan jemaah umroh wajib dikarantina selama 7 hari di hotel yang sudah ditunjuk gugus tugas penanganan COVID-19 sambil menunggu hasil negatif PCR. Tim Liputan melaporkan. Alhamdulillah terlihat raut wajah para jemaah ini begitu senang ya karena sempat tertunda hampir 2 tahun. Semoga selamat sampai tujuan dan aman segala ibadah di sana. Amin. Nah Pak Ustadz, saya penasaran apa yang membuat mereka ini begitu senang bisa kembali melaksanakan ibadah umroh. Tampaknya tidak ada khawatir gitu Ustadz akan COVID ini Ustadz. Dan Ustadz Labik mungkin bisa mewakili perasaan jemaah apa saja sukacita menjalani ibadah umroh. Karena saya penasaran, saya belum pernah soalnya nih Ustadz. Ya Mas Asran, dan siapapun tentu ingin berada di Tanah Suci, ingin berada di depan Ka'bah, ingin bermunajat, ingin beribadah lebih khusyuk, ingin menangis di hadapan Allah, mengakui kesalahan, memohon apapun kepada Allah. Karena ia adalah tempat yang sangat suci. Tempat yang suci itu ada 2 hal. Pertama, semua doa dikabulkan. Yang kedua, semua kesalahan dimaafkan. Padahal kita ingin tentu semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Di sana tempat-tempat mustajab. Semua juga kesalahan dan dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Dan kita langsung bermunajatnya di depan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas semua keinginan kita yang sangat besar itu, tentu kita sangat bersyukur, mengapresiasi manakala kita sudah dapat menunaikan ibadah umroh kembali setelah 2 tahun lebih kita belum bisa menjalankan umroh. Ini adalah sebuah kebahagiaan, kesyukuran yang tiada terhingga. Bagaimanapun ibadah agung yang bernama umroh adalah ibadah yang diimpikan oleh siapapun. Maka jamaah yang berhasil menunaikan ibadah umroh dengan tetap menjaga kesehatannya, mengikuti protokol yang berlaku, juga peraturan-peraturan dalam rangka menjaga kesehatan mereka. Tidak hanya kesehatan saat menunaikan ibadah, tapi kesehatan ketika ia sudah pulang ke tanah air, bertemu dengan sanak saudara dan keluarganya. Inilah idaman, impian, cita-cita luhur kita. Sampai dikatakan oleh Nabi, kalau orang berniat menunaikan ibadah haji atau umroh, kemudian ada uzur, maka tetap dicatat pahala sedang menunaikan ibadah haji atau umroh. Karenanya kita tetap berdoa, terus berdoa, berikhtiar, sekaligus kita nawaitu yang tulus, nawaitu yang ikhlas. Ya Allah, hamba siap untuk menunaikan ibadah di tanah sucimu, manakala engkau perkenankan dengan kesabaran, dengan kesungguhan dan ketulusan, semua harapan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Pak Ustaz, bagi mereka yang begitu ingin umroh
Tapi terkendala dengan berbagai aturan untuk kesehatan dan juga duit mungkin Pak Ustadz ya. Ini adakah kemudahan ibadah yang pahalanya mungkin sama dengan ibadah umroh dan haji nih Pak Ustadz? Inilah keleluasaan dan kebijaksanaan Nabi. Sesungguhnya ada amal-amal lain yang nilainya sama dengan umroh. Ada ibadah lain yang pahalanya sama dengan umroh. Ini bukti bahwa Nabi sangat bijaksana. Nabi mengetahui ada umatnya yang mungkin suatu saat ada uzur untuk tidak sampai ke Mekah menjalankan ibadah umroh. Di antara ibadah yang nilainya sama dengan umroh adalah pertama, ia berwudu dari rumahnya, kemudian ke masjid dan menunaikan ibadah sholat. Maka ibadah sholatnya 2 rakaat itu dinilai ia sedang menunaikan ibadah umroh. Demikian juga seseorang yang menunaikan ibadah sholat wajib di dalam masjid. Namun ia tetap di dalam masjid hingga syuruk. Maka seluruh ibadahnya dari sholat subuhnya dan diam duduk di masjid sampai matahari terbit juga dinilai ibadah umroh di sisi Allah. Bahkan ada satu hadis, seorang wanita datang kepada Nabi. Ia ingin menunaikan ibadah jihad saat itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, apakah ada ibumu? Ya, ibuka ada di rumah. Maka Nabi katakan, kembali kepada ibumu. Berbakti kepada ibumu. Engkau akan mendapatkan pahala haji, pahala umroh, dan pahala berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Di dalam rumah kita dapat dinilai ibadah umroh. Di dalam tempat ibadah kita pula dapat dinilai ibadah umroh. Berwudu yang sempurna, menjalankan sholat 2 rakaat juga akan dinilai ibadah kita adalah ibadah umroh. Berbakti kepada orang tua dinilai pula ibadahnya, pahalanya sama dengan pahala menunaikan ibadah umroh, insya Allah. Insya Allah, jadi banyak optionnya gitu Ustadz. Kalau misalnya kita terkendala banyak hal gitu Ustadz ya. Dan kalau mungkin pun ada uang yang bisa ditabung sedikit demi sedikit, nanti kalau sudah ada uangnya bisa berangkat begitu Ustadz.